Kromatografi pertama kali dikembangkan oleh seorang ahli botani Rusia bernama Mikhail Schmidt pada tahun 1003 untuk memisahkan pigmen berwarna dalam tanaman dengan cara perkolasi ekstrak petroleum ether dalam kolom gelas yang berisi kalsium karbonat. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah yang paling cocok untuk analisis obat di laboratorium farmasi. Metode ini hanya memerlukan investasi yang kecil untuk perlengkapan, menggunakan waktu yang singkat untuk menyelesaikan analisis, sekitar 15-30 menit, dan memerlukan jumlah cuplikan yang sangat sedikit, kira-kira 0,1 gram, kebutuhan ruangan minimum, dan penanganannya sederhana. Yang akan kita uji kali ini itu ada flavonoid, fenol, terpenoid, saponin, tanin, glikosida, dan alkaloid. Tahap pertama, siapkan plat KLT. Aktifkan plat dengan cara dipanaskan dalam suhu 105 Celcius selama 30 menit. Berikan garis pada bagian atas dan bawah dengan jarak 1 cm. Lalu totalkan ekstrak pada plat KLT. Berikut ini fase gerak yang akan kita buat. Ini adalah pembuatan fase gerak untuk uji flavonoid, yaitu kloroform dan etil asetat 6:4. Cairan dimasukkan ke dalam chamber, lalu tutup rapat-rapat dan tunggu hingga jenuh. Fase gerak yang dipakai ini berfungsi untuk mengikat atau menarik senyawa yang diduga sebagai flavonoid sampai batas elusi dan menimbulkan bercak. Terdapat dua fase pada uji KLT, yaitu fase normal dan fase terbalik. Fase normal adalah fase diamnya polar dan fase geraknya nonpolar. Sedangkan fase terbalik adalah fase diamnya nonpolar dan fase geraknya polar. Lempeng dimasukkan ke dalam chamber yang sudah dijenuhkan dengan fase gerak, dengan posisi tegak dan bagian tepi bawah tercelup dalam fase gerak, tetapi totolan tidak terendam. Lalu bejana ditutup dengan rapat, fase gerak dibiarkan merambat hingga batas jarak rambat. Jika lempeng sudah jenuh, lempeng dikeluarkan dan dikeringkan di udara. Perhatikan bercak yang ditimbulkan dengan sinar tampak ultraviolet pada panjang gelombang 254 nanometer dan 366 nanometer. Berikut ini hasil foto sinar tampak UV 254 nanometer dan UV 366 nanometer beserta nilai RF-nya.